Menanggapi bergabungnya Golkar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto. Semacam penandatanganan kerjasama ya, antara keempat partai politik ini. Nah, yang sudah kita sepakati bersama itu adalah bahwa kita punya satu visi untuk membangun Indonesia ke depan, dan kemudian kita sudah sepakat di antara empat partai politik ini calon presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Ingin komentar dua hal. Pertama, kalau melihat kecenderungan rata-rata Golkar dan PAN ini bergabung dengan Prabowo Subianto, anggap begitu tentu membawa satu proposal politik dong. Bang Yandri ngomong, ya siapapun capresnya Erick Thohir lah cawapresnya. Itu cawapres tertinggi. Betul, itu idealnya. Begitupun dengan Golkar. Ingat loh, hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu tetap Erlangga Hartarto atau mungkin nama Ridwan Kamil yang coba untuk disorongkan. Itu kan proposal di atas kertas yang ditangkap oleh publik. Tapi ingat yang kedua, ketika Golkar dan PAN mengatakan di bawah komando Jokowi, bergabung dengan Prabowo bisa tanpa syarat, bisa tanpa Erick dan bisa tanpa Erlangga. Tergantung. Ya tentu kita berharap Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, supaya kalau mendorong itu lebih enak gitu. Ada kader Golkar di dalamnya, dan ini tentu saja akan menambah semangat infrastruktur partai kita untuk berjuang. Tetapi seandainya pun hasil rembukan, karena ini kita nggak bisa tentukan sendiri, karena di situ masih ada Pak Prabowo sendiri, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB, ada yang lain-lain, tentu semuanya harus berembuk. Dan saya yakin hasil pemusyawaratan itu akan memberikan semangat kolektif yang lebih besar dibandingkan keinginan kita sendiri-sendiri. Jadi sepanjang semuanya dimusyawarahkan, insya Allah hasilnya akan bagus. Itu bagi saya. Dan saya setuju dengan Mas Tarmuji tadi, dinamika itu tentu akan dibawa ke forum satu meja, ya. Dalam artian semua bisa mengusulkan apa yang terbaik menurut partainya masing-masing, dan hakul yakin nanti akan ada titik temu. Karena amanat undang-undang Pilpres itu kan hanya satu capres dan satu cawapres yang bisa diisahkan ke KPU, dan itu harus memenuhi 20%. Jadi kalau masing-masing mengusulkan dan tahan dengan usulannya masing-masing dan tidak ada titik temu, tentu tidak akan bisa dibawa ke KPU. Nah, saya yakin nanti kalau bila mana benar koalisi besar ini terbangun antara PAN, Gerindra, PKB dan Golkar, ya saya meyakini koalisi tidak mau kalah gitu dalam menghadapi Pilpres tanggal 14 Februari nanti. Maka hitungan menang itu menurut saya jadi hal utama. Siapa kandidat yang bisa kita munculkan kepada publik untuk menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres, saya kira itu akan diambil keputusan, bukan pakai pokoknya nanti. Jadi buat apa kita bertahan dengan posisi masing-masing, tidak ada sehingga tidak bisa didaftarkan ke KPU. Terus kalau kita juga memilih sesuatu yang pasti kalah dan tidak bisa memenangkan kontestasi, juga itu tidak menguntungkan bagi koalisi besar seperti ini. Tapi sekali lagi bagi PAN, sikap PAN akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PAN bahwa kecenderungan ke Pak Prabowo itu memang sudah sangat tinggi, tapi apapun bisa terjadi kan. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah pagi ini akan ada titik terang yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PAN. Jadi masalah siapa capresnya, siapa cawapresnya, sekali lagi dari PAN kita akan mengutamakan posisi cawapres, yaitu Erick Thohir. Ya, secara prinsip memang partai itu berhitung untuk menang, nggak mungkin untuk kalah ya. Maka mereka pasti punya rumus. Satu, mereka untung di Pilpres dan untung di Pileg. Bagi PAN tentu cukup confident, karena memang kalau melihat angka-angka statistik, Erick Thohir itu menjadi raja survei, terutama pada posisi cawapres. Jadi kalau disimulasikan dengan Prabowo menang, disimulasikan dengan Ganjar juga menang. Yang kalah itu kalau disimulasikan dengan Anies. Karena memang iman politiknya udah agak beda. Ini yang sepertinya membuat kenapa Bang Yandri, sekalipun ada kecenderungan ke Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin akan pindah ke tempat yang lain. Kalau Bang Sarmuji rasa-rasanya 100% tegak lurus ke 08. Ini kan perkawanannya cukup panjang. Apapun judulnya, Prabowo ini sempat di Golkar, berteman lama, 2014-2019 tempat berkoalisi. Kalau 2024 ini berkoalisi kembali, ini mirip-mirip sunnah Nabi, Pak. 3 kali berkoalisi. Relawan Banteng Jokowi komitmen antarkan Ganjar Pranowo jadi Presiden ke-8 RI.
Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan TKRPP PDIP, Ahmad Basarah menerima kunjungan silaturahmi relawan Benteng Jokowi Beco di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, relawan Benteng Jokowi menyatakan komitmen siap antarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI ke-8. Selain silaturahmi, tentu saja kami berkoordinasi dalam rangka komitmen kuat dari relawan Beco ini untuk memberikan dukungannya politiknya kepada calon Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI, kata Basarah usai menggelar audiensi secara tertutup dengan relawan Beco. Basarah mengatakan dirinya memang sengaja mengajak relawan Beco untuk menggelar audiensi di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo. Sebagaimana yang dilakukan dengan relawan-relawan lainnya, Rumah Aspirasi Relawan ini adalah tempat kami bertemu, kami berkumpul, kami berdiskusi, kami membahas strategi pemenangan Mas Ganjar Pranowo, ujarnya. Relawan Banteng Jokowi komitmen antarkan Ganjar Pranowo jadi Presiden ke-8 RI. Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan TKRPP PDIP, Ahmad Basarah menerima kunjungan silaturahmi relawan Benteng Jokowi Beco di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, relawan Benteng Jokowi menyatakan komitmen siap antarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI ke-8. Selain silaturahmi, tentu saja kami berkoordinasi dalam rangka komitmen kuat dari relawan Beco ini untuk memberikan dukungannya politiknya kepada calon Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI, kata Basarah usai menggelar audiensi secara tertutup dengan relawan Beco. Basarah mengatakan dirinya memang sengaja mengajak relawan Beco untuk menggelar audiensi di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo. Sebagaimana yang dilakukan dengan relawan-relawan lainnya, Rumah Aspirasi Relawan ini adalah tempat kami bertemu, kami berkumpul, kami berdiskusi, kami membahas strategi pemenangan Mas Ganjar Pranowo, ujarnya.